Baik, adik-adik kita lanjutkan ya. Jadi ada upaya yang sudah dilakukan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan bagaimana kemudian mengadopsi gagasan pendidikan modern dan kemudian juga tetap menerima ya hal-hal yang positif dari pendidikan tradisional. Ya. Paling tidak kita akan melihat ya, dan saya yakin adik-adik sudah sangat paham bagaimana sistem pendidikan tradisional. Yang pertama ya, tentu di Jawa ya. Yang pertama adalah sistem belajar mengajar weton dan sorogan. Ya, yang kedua, bahan pelajaran semata-mata agama, kitab-kitab karangan ulama pembaharu tidak dipergunakan. Dan kemudian yang ketiga adalah belum ada rencana pembelajaran yang teratur dan integral. Dan kemudian yang keempat, hubungan guru dan murid lebih bersifat otoriter dan kurang demokratis. Ya, adik-adik yang berbahagia, jadi kalau adik-adik yang berasal dari pesantren tentu sangat paham ya bagaimana pola pendidikan pesantren pada masa yang lalu yang sekarang relatif sudah ada modifikasi. Ya, saya ketika masih di kampung dan kemudian belajar di Suro, ya, maka saya akan memiliki buku pegangan ya yang dibaca oleh kiainya dan kemudian ada penjelasan dari kiainya. Tugas murid-murid atau santri yang ada adalah cukup mendengarkan ya apa yang dikatakan oleh kiai tanpa ada dialog sama sekali. Kemudian tentu yang diajarkan adalah kitab agama, ya, buku-buku agama, ya, dan itu sudah standar, ya. Jadi ada jenjang, ya, kajian kitab-kitab agama yang dipelajari dari A sampai Z, ya, untuk kemudian secara bertahap diajarkan kepada para santri. Dan tentu belum ada ya rencana pembelajaran seperti yang kita dapatkan pada hari ini yang kemudian teratur dan terintegral, artinya menyatu dengan yang lain. Dan kemudian kita tahu hubungan guru dan murid lebih bersifat otoriter dan kurang demokratis. Tetapi kemudian sebaliknya kita melihat sistem pendidikan modern adalah sistem klasikal. Ya, klasikal maksudnya adalah terdiri dari kelas-kelas, ya. Kelas 1 SD tentu tidak bisa belajar bersama dengan anak kelas 1 SMP, apalagi anak kelas 1 SMA. Itulah ciri ya sistem klasikal. Dan kemudian bahan pelajaran tetap, ya, tetapi kemudian ditambah ilmu pengetahuan umum. Ya, kemudian kitab-kitab agama dipergunakan secara luas, ya, tidak hanya yang klasik tetapi juga yang kontemporer. Berikutnya adalah sudah diatur dengan rencana pembelajaran, ya, seperti mata kuliah kita hari ini. Dan yang keempat, diusahakan suasana hubungan guru dan murid lebih akrab, bebas dan demokratis, artinya ada kesempatan dialog bagi adik-adik untuk berdiskusi dengan pengajar, bahkan kalau perlu adik-adik bisa mengkritisi sang guru atau dosennya, ya, termasuk materinya mungkin dalam pemahaman adik-adik berbeda, sangat layak untuk dikritisi dan kemudian kita diskusikan. Adik-adik yang berbahagia, ya, jadi ketika kemudian pendidikan Muhammadiyah ditampilkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, maka kemudian pengaruh yang pertama adalah membawa pembaruan dalam bentuk kelembagaan pendidikan, ya, yang semula sistem pesantren menjadi sistem sekolah.
Kemudian yang kedua adalah memasukkan pelajaran umum kepada sekolah-sekolah agama atau madrasah. Yang ketiga adalah mengadakan perubahan dalam metode pengajaran dari yang semula menggunakan metode weton dan sorogan menjadi lebih variasi, ya, lebih bervariasi. Kemudian, ya, pengaruh yang lain, ya, kita lihat mengajarkan sikap hidup terbuka dan toleran dalam pendidikan, ya, tidak ada kata mutlak, ya, tentu harus bisa dikritisi, ya, apapun yang diajarkan oleh seorang guru, seorang dosen. Ya. Dengan Muhammadiyah, Ahmad Dahlan berhasil mengembangkan lembaga pendidikan yang beragam. Ya, jadi Ahmad Dahlan membuat organisasi dan kemudian beliau wafat, tetapi Muhammadiyahnya tetap berdiri dan kemudian mampu mengembangkan pendidikan dan sekarang kita menjadi bagian di dalamnya. Dan kemudian berhasil memperkenalkan manajemen pendidikan modern ke dalam sistem pendidikan yang dirancangkan. Ya, jadi ada manajemen pendidikan modern, ya. Apa yang harus diajarkan, ya, di dalam sebuah perkuliahan, ya, dari semester 1 sampai semester akhir, bagaimana kemudian ada aktivitas-aktivitas yang mendukung proses pembelajaran dan sebagainya.